السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الفتى قوة شديدة وجعل الإندونيسي دولة مستقلة وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحمه Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk ikutin bareng-bareng. Alhamdulillah bini'matillah tatimmus salihat. Mudah-mudahan yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh dibanyakin duitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang aminnya kompak bubar ngaji jadi orang kaya semua. Kita doain yang punya pacar putus sama pacarnya. Langsung nikah, berkah rezekinya, berkah jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, teladan terindah dalam kehidupan. Beliau mengungguli kemuliaan dari 124.000 nabi, lebih utama dari 313 rasul, sangat sayang kepada anak-anak yatim, sangat cinta kepada fakir miskin. Beliau yang dapat memberikan jaminan syafaat bukan hanya nanti di alam akhirat, berlaku juga syafaatnya di alam dunia fana ini. Habiban al-kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tuan guru, para kiai, para sesepuh, guru-guru kita yang hadir, Al-Ustadz Yusuf, Al-Ustadz Kitong, Bapak Guru Asmin, semoga beliau-beliau semua dalam keadaan sehat, panjang umur. Dan juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Pak RW 01 Kampung Poncol, Bapak Samarna, tokoh masyarakat Bapak RT Muhyiddin, dan tak lupa anak-anak muda yang luar biasa mengadakan acara seperti ini. Semoga anak-anak muda kita, terkhusus pemuda-pemudi Poncol,
Allah angkat derajatnya, dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Tak lupa disponsori oleh PT AK yang dipimpin oleh Bapak Haji Iwan Setiadi. Semoga beliau diberkahi usahanya, diberkahi para karyawannya, dan tak lupa Bang Husein, dan tak lupa seluruh yang hadir, Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, seluruh jamaah mudah-mudahan sehat, banyak duit, taat ibadahnya. Tim hadrah, nanti kita salawat bareng qari atau qariah yang membaca ayat suci Al-Quran. Semoga beliau-beliau semua, kita semua mendapatkan curahan rahmat dan syafaat. Waktu berhubung menunjukkan 21.58, jam 10 kurang 2 menit. Langsung aja gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, kerudungan bagus boleh ngutang. Lunas. Meneladani kegiatan tablik akbar, mari kita wujudkan generasi muda yang berakhlak dan bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai suatu penduduk kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah keluarkan dari perut bumi keberkahan, dan yang turun dari atas langit keberkahan. Kita banyak dikasih pelajaran melalui alam. Saat ini saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan sekitarnya terkena banjir bandang. Pemerintah belum mengumumkan ini bencana nasional. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang mengaku iman, yang mengaku Islam, tentunya mengambil pelajaran demi peristiwa yang hadir di lingkungan kita. Dari mulai Gunung Merapi yang meletus, banjir bandang, tsunami, gempa, kebakaran, apapun itu musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, semata-mata bukan hanya dari pengaruh alam, tetapi undangan kezaliman dari kerusakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dalam kitab Khazinatul Asrar karangan Syekh Muhammad Fatih Fadil An-Nadhiri terdapat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Inni ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku akan turunkan musibah. Sesungguhnya aku akan turunkan bencana. Sesungguhnya aku akan turunkan bala. Banjir, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, bahkan kebakaran, kehilangan nyawa, kematian yang merajalela. Falamma ra'aita ummaram masjidi. Aku lihat masih ada hamba-hambaku yang taat kepadaku. Aku lihat masjid, mushola masih diisi saf untuk menyembah aku secara berjamaah. Aku lihat penduduk kaumnya beriman dan bertakwa kepadaku. Wasulasa al-Quran, majlis-majlis Al-Quran, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat hadir di tengah wilayah kita, hadir di kampung kita, hadir di bangsa negeri kita. Wa wildal Islam
ada anak-anak kecil yang memeluk agama Islam, pesantren diisi, pengajian, rutinitas anak-anak kita dikenalkan dengan ajaran agama Allah. Masjid penuh, pengajian hadir, anak generasi Islam ada. Fayashkuru ghadabi, maka redamlah murkaku, hilang musibah. Dijamin tidak akan ada bencana. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama, masjid kosong, pasar malam ramai. Setuju? Musola kosong, bazar malam ramai. Betul? Tablik akbar sederhana, tapi dangdutan dan K-pop ramai. Betul? Lalu siapa yang mengisi masjid dan musola? Lalu siapa yang hadir dalam majlis? Lalu bagaimana anak-anak pemuda kita? Taubatus syuyuh hasan, walakin syababi ahsan. Memang benar tobatnya orang tua itu bagus, tapi jauh lebih bagus yang tobat ada pada anak-anak muda kita. Setuju Bapak Ibu? Anak-anak muda kita rela menenteng tas ransel, isi alat untuk kemah, naik ke atas gunung tertinggi, ditaklukkan kemudian selfie. Tapi masjid musola di samping rumah, berat kaki untuk melangkah sholat jamaah. Makanya yang anak-anak mudi ini nih, perempuan, jangan mau dinikahi kalau suaminya, calon mempelai lakinya enggak sholat. Kenapa? Sama Allah aja berani ia meninggalkan, apalagi hanya kamu. Pilih calon pemimpin seperti anak-anak hadrah. Tengah malam bangun, sholat kencing. Habis kencing dia wudhu, sholat subuh berjamaah. Kenapa? Bangun sholat subuh berjamaah aja bisa, apalagi hanya sekedar membangun dan membina rumah tangga. Yang kecil game online, yang gede judi online, udah tua pinjaman online. Ya Allah, gimana mau berkah kampung kita? Gimana mau berkah bangsa kita? Banyak tantangannya, banyak ujiannya, bahkan kita banyak kelalainya. Buktikan suksesnya saat ini tablik akbar. Bukan saya hadir, bukan jamaah bapak-bapak banyak, bukan ibu-ibu hadir, anak muda pemuda seluruhnya sampai berada di jalan ikut ngaji. Bukan, tetapi ada perubahan. Masjid sab subuhnya 2 rakaat bertambah menjadi 8 sampai 12 rakaat. Siap anak muda sholat berjamaah? Siap bapak-bapak untuk mengisi sab sholat subuh berjamaah? Bapak-bapak rela kok nonton bola tengah malam bergadang, nyeduh supermi sama kopi. Rela subuh 2 rakaat terasa berat. Banyak bablas. Anak muda kita di masjid musola bermasalah sama orang tua, diusir. Dulu balik lagi ke masjid musola. Sekarang anak-anak kita nongkrongnya di warnet, kalau nggak di pinggir jalan lagi main game online. PUBG, Free Fire, Mobile Legends, top up. Anak-anak kita ibu, akhirnya siapa yang mengisi kalau bukan anak muda? Siapa yang ngisi kalau bukan bapak-bapak? Anggota KPU, kepala penuh uban. TOP, tua ompong peot. Yang azan aki-aki, yang qomat jadi imam, banyakan makmum jadi marbot, gulung karpet, gali kubur, yang modar. Barangan ente, aki-aki dibilangin modar. Maafin ya Ki, maafin. Bicara mati mah gak kenal tua, justru yang muda duluan banyak mati. Sekarang di jalan raya Parung lagi sekolah, yang tawuran anak muda apa aman nenek-nenek?
Ada nenek-nenek megang celurit. Dikasih motor standar, diutangin sama orang tua, rela banting tulang perah keringat, mahal harga motor tiap bulan, dibela-belain sama orang tua, buat sekolah, buat belajar. Ibu, bapak motor Aerox, bannya diganti sama ban sepeda. Joknya diseset biar ngebonceng merosot, lampunya dibobok, knalpotnya berisik, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, ngetrek tengah malam. Orang tuanya tahu ternyata dia ngetrek di pinggir jalan, nabrak tiang listrik, palanya pecah kena aspal. Anak muda mati konyol lantaran ngetrek. Banyak, ada nggak aki-aki mati ngetrek? Jangankan ngetrek, begitu nyelah motor bukannya hidup, dengkulnya coplok. Di belakang bonceng cabai-cabean. Nenek-nenek bibir ketip angin, pak. Kata nenek-nenek, menyala yura. Najong. Na'udzu. Buktikan dong besok subuh anak muda. Azan kalau perlu. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ibu, keberisikan itu siapa sih yang ajan berisik banget subuh? Itu anak muda. Di mana anak mudanya? Anak muda Kampung Poncol. Boleh bang, besok kita cari tuh siapa yang azan, kita jadiin mantu. Begitu. Ini kalau yang azan aki-aki maaf. Wah sholah. Wah. Azan kagak meriang dia bu. Maka kalau bisa nih yang imam anak muda, enak suaranya bu lantang. Safnya diluruskan, barisannya dirapatkan. As-salatu jama'atul rahimakumullah. Usalli fardal maghribi salasa raka'ati mustaqbilal kiblati adaan imam Allah ta'ala. Allahu Akbar. Di belakang enak serentak. Allahu Akbar. Baca iftitah perlahan. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Enak ibu, khusyuk. RT kalau bisa maju teh. RW kalau bisa maju. Sayyidina Ali pemimpin, maju jadi imam. Sayyidina Utsman bin Affan pemimpin, maju jadi imam. Abu Bakar, Umar ibn Khattab maju jadi imam. Bukan hanya pemimpin, tapi memimpin dalam sholat. Begitu teh, teh, OTW. Kata RT, lu bete, lu bewe. Lu bewe, lu bete. Akhirnya aki-aki, iya udah gua aja. Ya rusuh dah. Lama bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setruk. Kaget. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna
inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Aki-aki puyeng nyariin pintu keluar yang mana, entar inna. RT nyertuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Modar loh. Rusak bu, maafin ya Ki. Ini ambil pelajaran, memang kalau orang tua taubat bagus, tapi jauh lebih bagus bapak-bapak dan juga anak muda. 15 tahun akan mendatang, ini kampung akan berkah dan sejahtera. Kalau anak-anak muda, bapak-bapak beriman dan bertakwa. Insya Allah. Bu, siap dukung suami untuk bisa sholat? Masak air biar matang. Kurang kompak. Masak air biar matang. Subuh jam 4 lewat 06. Subuh jam 4 lewat bu 06. Setengah 4 subuh ibu masak air biar matang. Cakep. Itu air sedang mendidihnya. Serok bu sama gayung setengah dicampur angin dingin. Sajikan depan suami, diapain bu? Astagfirullahaladzim, diseblok. Ibu tega amat sih bu. Emang orang sini mah kejam sama laki ya bang? Makanya pantas kemarin bang ada berita tuh sempet viral. Abang tahu kan viral? Itu yang ditanam supaya kagak bunting. Oh spiral itu mah. Viral bu. Di berita ada perempuan istri ngebunuh suaminya. Tuh suami lagi tertidur pulas. Diambil palu, dihantam kepalanya, pecah pendarahan di otak. Mati di tempat kamar tidurnya. Ditanya sama wartawan, ibu gak tega sama anak? Kenapa ibu tega membunuh suami sendiri? Dendam, sakit hati. Apa motif ibu sakit hati dan dendam? Saya punya suami pelit, sebulan cuma ngasih duit 50.000. Tuh perempuan pak nekat, makanya bapak orang poncol yang masih pelit, ntar malam tidur jangan lupa pakai helm. Udah kayak ulet jambu. Bu, itu air yang hangat maksud saya masukin jari. Ini pengantin ataupun anak-anak muda, gadis ya yang nanti mau nikah, nih rahmat Allah turun nih. Kalau kita ambil air, celupkan tangan kita, percikan di wajah suami, seraya mencium kening suami. Yang penting keningnya, jangan bibirnya. Emang apa tadi 17 bangke ngumpul di situ semua? Giginya bolong, makanya pete sama jengkol. Yalah bukannya ibadah, musibah bu, bau. Tapi kalau kening 70 dosa kecil luntur di saat ibu mencium jidat suami. Maka sama dengan mencium hajar aswad. Hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam? Makanya ibu pulang dari sini yang punya laki tungguin lakinya. Mana batu hitam? Mana hajar aswad? Mana 70 dosa kecil luntur? Begitu nyampe cipok bu. Insya Allah asin. Dibisikin kalimat saya. Ayang, bebek, ayo bangun sholat. Kita sholat berjamaah hajat tahajud. Bebek jadi imam, cinta jadi makmum. Males cinta. Beb. Ayo beb. Dibentangkan tubuh suami. Dielus, direbahkan sebelah kanan. Dicium keningnya, dibisikkan kalimat sayang, dielus bahunya. Nang ning, ning nang, nang ning. Bapak, pernah bapak dicium kening bapak jam 3:30 subuh? Dibisikkan kalimat sayang di telinga bapak, dielus bahu bapak dengan kalimat nang ning, ning nang oi. Kira-kira yang bangun yang mana pak? Ibu jangan jorok dulu bu. Boro-boro. Yang ada suaminya ngorok, bininya ngigo.
إلا نزلت عليهم السكينة مودة ورحمة حفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Rumah tangga yang seperti itu Allah turunkan ketentraman, cinta dan penuh kasih sayang. Allah hadirkan para malaikat yang siap mengaminkan doa-doanya. Allah tatap dengan penuh keindahan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Na'udzu. Sesibuk apapun kita, maka taat ibadah solusinya, maka berkah dijauhkan dari segala wabah, fitnah dan musibah. Insya Allah. Biar semangat, siap baca sholawat, siap bersolawat. Ada yang punya HP, ada yang bawa HP. Biar HP-nya kelihatan manfaat, biar HP-nya jadi penerang bukan hanya di wajah saat online. Nyalahkan blitnya, angkat tangannya, kita sampaikan salam rindu kita untuk Rasulullah. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan Allah turunkan musibah sedangkan di tengah kalian ada Muhammad, ada baginda Nabi kita yang mulia. Lisan kita membaca sholawat, pikiran hati kita rindu kepada beliau, dan kita semangat menghidupi sunnah-sunnahnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, bagaimana aku menghukum di antara mereka, wa hum yastaghfirun, banyak memohon ampun kepada Allah. Allah, 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 la ilaha illallah. Bisa berjamaah, bisa angkatnya bareng tangan, semuanya lambaikan untuk Rasulullah. Yang punya HP dinyalakan, kita bersolawat bersama-sama. Hadrah siap? Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ajada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi. Bersalawat Allahumma. Suaranya lebih keras lagi. Kampung Poncol bersalawat. Sallu alaihi. Saya doakan yang mengangkat tangannya, melambaikan tangannya, banyak rezekinya. Coba tersenyum dulu biar kompak. Ra, re, ra, re, ra, re, ra, re, ra, re, ra. Ra, re, 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 ra. Bisa jamaah? Suaranya lebih kompak Kampung Poncol. Sekali lagi berjamaah. Ra,
orang kompak nih. Saya doain banyak duitnya, taat ibadahnya, dikabul hajatnya. Bersama-sama salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sallu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mungkin lagi bersolawat. Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada kami semua. Tolong saudara-saudari kami yang saat ini sedang kesulitan ya Rabb. Bijahin Nabiuna Muhammad, anugerahi kepada kami rumah tangga yang berkah, keturunan yang berkah. Mari sama-sama kita obati hati kita. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya berjamaah, salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Biar kompak. Allah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala. Berjamaah. Wa maulana Muhammadin salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah hilang ngantuknya? Masih terus semangat solawatannya? Masih terus lanjut tausiahnya? Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Subuh kuat subuh? Udah berapa ustadz yang mati di sini panitia? Ini ngundang apa ngontrak ini? Sehat panjang umur. Tadi tim hadrah pukulannya ada yang salah. Grogi ya? Dung dung terang tang tang seragam kerudung ngutang. Lanjut. Yang kedua, bukan hanya masjid kita makmurkan, musolah kita isi saf-saf berjamaah. Ngaji itu penting. Karena duduk dalam satu majelis 1 jam lamanya, seakan-akan kita sholat seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat.
Satu hari full seperti santri kita ngaji. Bisalasati syukur, seperti puasa 3 bulan berturut-turut, luar biasa. Tapi selesai kita dapat pahala yang besar, ngaji belum selesai, kita ngegosip, maka hangus nilai pahala yang besar. Biasanya yang suka ngegosip ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu duduk anteng pala muter 90 derajat. Begitu kelihatan yang aneh di toel, temannya pakai tangan nunjuk pakai bibir. Yang paling pojok, nggak kelihatan gelap, itu yang di samping lampu yang makanin cilok. Oh yang bajunya hitam, iya yang anaknya 4, gua mah kapok duduk di samping dia. Emang kenapa? Bu ketek. Di samping nyeletuk, emang lu nggak kenal? Kagak. Siapa emang? Gebetannya RT. Nagosi. Bukan RT sini, RT Korea. RT sini mas soleh. Bu, nggak beres ngaji begitu. Masuk kuping kanan, jangan sampai keluar kuping kiri. Apa yang dinasehatin, apa yang kita dengar manfaat, ambil, praktekin dalam rumah tangga. Didik anak-anak kita. Karena hebatnya kaum pemuda dan pemudi tergantung bagaimana ibu dalam mendidik rumah tangga. Mafil aba fil abna, anak bagaimana orang tua, bapaknya kalong, anaknya kampret. Mahnya nyolong tuh bocil, nyopet. Ibu didik anak ibu, jadikan sahabat anak tuh bu. Jangan suka dimarahin, jangan suka diomelin, apalagi diusir dari rumah. Ini orang tua udah kayak mak tiri. Galak banget. Ibu, Imam Abdurrahman As-Sudais, Imam Mekah. Begitu indah suaranya. Beliau bikin kesalahan. Di waktu orang tuanya menjamu. Tumpah semua makanan. Tumpah semua minuman. Tidak marah orang tuanya. Lalu dengan tutur bahasa indah. Jadi sana Imam Masjidil Haram. Terbukti ibu. Kalau kita lagi marah. Kalau kita lagi kesel, jangan sampai keluar kalimat hinaan, cercaan, makian, bahkan hal-hal yang tidak baik ketika kita marah kepada anak. Kan orang kita kebiasaan, nanti juga lu ngerasain. Iya kalau yang dirasanya enak, kalau yang kagak. Betul nggak bu? Bapak? Makanya anak-anak muda kita penting ngaji. Ini acara seperti ini bukan hanya seremonial aja, tapi semangat ngaji. Kalau saya tugasnya menghibur, menambah gira, nanti ada guru kita yang ngajarin fikihnya, bacaan Qur'annya, sholatnya, tata cara wudhunya, bagaimana kita untuk bisa ihtiyat dan ibadahnya semangat, terutama dalam sholat berjamaah. Udah biarin pak, bocil mah emang begitu keadaannya, saya nggak aneh, kecuali nenek-nenek depan lagi teriak, saya puyeng. Anak-anak kita biarin, dia bahagia pak. Mungkin dengan sebab hadirnya anak-anak kita di pengajian, doa-doa kita diterima oleh Allah. Makanya anak sekarang kalau dia usir, sakit hati. Ada sobi, ada mumayyid, ada amrod. Ada sobi itu usia anak 2 tahun. Di bawah 5 tahun. Ada mumayyid pertengahan, di bawah 10 tahun. Ada amrat itu yang udah berjakum, apalagi yang kumis-kumis setipis. Nah ini yang kita bagus omelin, didik, kita ajarin buat sholat berjamaah, kita ajak ke tempat ibadah. Tapi yang kalau model begini mah diajak ke musola, diajak ibadah, rese. Kadang dia sakit hati, shh, jangan berisik ya. Nggak anteng pak, ngeledek. Begitu imam lagi ruku, dia masuk ke dalam sarung. Begitu sujud di antara 2 sujud, ya Allah duduk, kepincat palanya. Nangis bocah, ketawa di sampingnya, batal sholat kita. Yang kayak begitu lebih baik di rumah. Apalagi yang bocahnya dendaman, ini musuh bebuyutannya aki-aki. Begitu diomelin kagak terima, begitu aki-laki lagi ruku, langsung dihantam dari belakang.
berantem, rusuh. Nah kalau kayak begini nggak apa-apa nih, anak-anak kita mudah-mudahan diangkat derajatnya. Ngaji dan juga generasi Islam, ini nyambung nih. Wawildal Islam, anak-anak yang kuat teguh pendiriannya terhadap ajaran agama Islam. Ibu, musibah emang siap nggak siap pasti datang dan ada. Nggak di Sumatera, nggak di Jawa, nggak di Sunda, nggak di Betawi, di dalam rumah, kamar, kalau musibah ada datang, udah pasti kita kena. Maka minta sama Allah, didik anak-anak kita. Nih saya kemarin ngisi di anak PAUD, Bu. Saya tanya, apa cita-citamu nak? Aku kepengen jadi HP. Unik nih bocil. Emang kenapa sih pengen jadi HP? Abisnya ayahku kemana-mana bawa HP, tapi jarang sekali membawa-bawa aku. Oh gitu. Iya, ibuku senang sekali memandang HP, tapi jarang sekali memandang wajah aku. Dari pernyataan bocil tersebut, benar apa salah? Bangun tidur, mau tidur, mendusin, lagi masak, mau makan, nganter sekolah, ketemu teman, di jalan, kondangan, arisan, ikut besan, di pengajian, perut mules, masuk kamar mandi, begitu ngeden. Kalau handphone zaman sekarang yang punya tuh bos-bos, Pak Lurah, namanya Nokia diikat sama karet, gede keulekan sambal, cuma bisa nelpon dan SMS. Muncul murah meriah namanya Asia dan Hidayah. Begitu menjelang imsak bebas roaming, ngeluar kota kita telepon gratisan. Dulu, sekarang Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, bahkan iPhone ada 3G, 4G, 5G, bisa melihat jarak jauh terasa dekat melalui WhatsApp video call. Facebook, Twitteran, Instagram, Line, Snapchat, YouTube, TikTok, sampai nenek-nenek update status. Gua nggak ngaji, emang apa nek? Lagi men. Nenek-nenek men, mencret kebanyakan sambal geprek kayaknya. Betul nggak? Betul nggak? Bahaya nggak nih HP? Berapa banyak gara-gara HP update status tetangga sama tetangga jadi pada ribut? Berapa banyak gara-gara HP update status antar sekolah jadi pada tawuran? Intimidasi, kriminalisasi, persekusi, hoak, berita bohong, perzinahan, perselingkuhan, tawuran, penipuan. Apa yang nggak ada? Di HP ada, Ibu. Makanya orang tua dulu tanpa ada wabah fitnah, apalagi COVID-19, cerdas tanpa HP. Anak demam panas, diambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, diambil bawang merah, langsung dicampur asam, direjeng tuh anak, dikerok belakangnya, pada merah jengkar menangis, terlelap tidur karena rasa sakit, kemudian enak tidur, bangun pagi sembuh. Apa yang diderita demam panas berubah menjadi ringan, bahkan besoknya bisa sekolah, ngaji, sore main bola dan ngaji di TPA. Cerdas tanpa HP orang tua dulu. Orang tua zaman sekarang nggak gitu Pak, diambil HP langsung update status. Nak, mama sayang kamu nak, jangan lupa sembuh ya nak, mama selalu doain kamu, GWS, kling. Bestinya komen, ada apa Jeng? Ini anakku demam panas, berapa 39? Ih buruan kasih paracetamol. Enggak takut gagal ginjal. Memang suamimu kemana? OTW balik, mudah-mudahan cepat sembuh ya Jeng, amin. Wekak, kakak. Tuh bocil sembuh kagak setip bang. Betul nggak? Ada di sini yang udah begitu ada? Yang mana orangnya?
Ada anak yang soleh, orang tuanya enggak soleh. Siapa? Nabiullah Musa punya bapak Fir'aun. Ibunya Sayyidatuna Aisyah binti Muzakhi. Ada juga anaknya durhaka, tapi bapaknya soleh banget. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, karena memiliki istri durhaka sehingga anaknya ikut durhaka. Berarti yang mendidik anak kita soleh dan salah, peran yang paling utama ada pada seorang ibu. Makanya ibu harus soleha, Bu. Ini ibu ngaji tiap hari, paham kagak? Berani banget lawan sama laki. Ada di sini ngomong lakinya sama laki ngomong lu gua. Tai lu bang, makan pencarian lu, dasar laki PA kejarnya mancing sama mandiin burung. Ada di sini udah begitu ada. Biasanya kerjaan pojuju, minah, kokom, sarnah, mimin, mumun, eti, ida sama si Nur tuh. Ada orangnya ada. Insya Allah solehah itu mah bidadari surga. Cuma rada ceribel, cerewet dan bawel. Ini penting karena peran seorang ibu membentuk karakter anak soleh dan salah. Maka ajarkan, kenalkan anak-anak kita Bapak Ibu. Nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tangga kita dengan salat sunnah dan ayat-ayat Quran. Niscaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Allah kirimkan para malaikat yang siap menjaga pagi, siang, sore. Anak-anak kita dijaga, rumah tangga kita dijaga. Maka peran seorang ibu, jantung dalam rumah tangga. Ketika berdetak, maka hidup seisi rumah tangga. Tapi kalau mati, maka rusak dan hampa dalam isi rumah tangga. Maka kebahagiaan dunia yang pertama memiliki istri atau pasangan hidup yang soleh dan soleha. Bu, halo. Ini khusus buat anak muda. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi kecintaan kepada Nabi itulah yang membuat kalian tampil cantik. Cantik wajah seiring masa akan luntur dan sirna, tapi cantik akhlak, inner beauty menjadi kebahagiaan dunia akhiratnya. Wahai anak muda, kalau kalian boleh memilih cantik wajah apa cantik akhlak? Benar. Ini yang cowok-cowok. Kalian punya perempuan nanti istri lebih baik memilih cantik wajah apa cantik akhlak? Oke. Yang perempuan, kalian kalau boleh memilih cowok yang tampan, cowok yang kaya, cowok yang setia, apa cowok yang lucu? Yang mana? Semuanya. Emang begitu perempuan mah. Terkadang kalau ada yang baik, semuanya diambil, Pak. Makanya kalau udah yang ngejawab perempuan, repot urusan. Makanya kalau perempuan kalau ikut demo, menang demonya, Pak. Apalagi kaum ibu-ibu, iyalah naik motor, sen ke kanan, belok ke kiri. Kenceng banget, pakai kacamata hitam, nggak pakai helm. Itu kerudungan nutupin mata, nyungsep. Kemana, Pok? Beli seblak. Ini untuk ciwi-ciwi nih, untuk perempuan. Kalian boleh memilih suami yang setia. Kalian boleh memilih suami yang ganteng. Kalian boleh memilih suami yang kaya. Kalian boleh memilih suami yang lucu. Tapi lihat, perhatikan baik-baik. Yang setia bisa jadi kalah sama yang ganteng. Yang ganteng bisa jadi kalah sama yang kaya. Yang kaya bisa jadi kalah sama yang lucu. Maka si cantik bukan milik si setia. Si cantik bukan milik si kaya. Si cantik bukan milik si tampan. Si cantik bukan milik si lucu. Tapi si cantik milik si pemberani. Lamar, bro.
Wahai anak muda, siap datengin orang tuanya. Tapi semua itu kalah dengan suami yang soleh dan istri yang soleh. Perempuan tuh gampang memperhias diri. Itu apa sih Bu yang alis dikerengin mirip alis mata Shinchan? Apa arang? Sifat mata. Boleh asal jangan dikerok apalagi ditato. Haram. Catat. Mata jadi belok-belok jadi sipit ditambah maskara anti badai tsunami. Suaminya melihat, melirik, cantik dan lentik, silahkan. Asal jangan dipakai buat kondisan, apalagi ngebesan, duduknya di motor. Ngebonceng, ketiup angin, pak. Mengsong ke sini, mengsong ke situ, begitu sampai cepat hajatan, ngaca. Mata gua mana? Tetangganya nyusul baru nyampe, mata lu jatuh. Itu apa yang di kelopak mata diwarnai nungu kebiru-biruan seperti burung hantu? Eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip drakor Korea. Eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan itu yang disebut blow on. Apa namanya? Oh, blush on. Sayyidatuna Aisyah menyambut Rasulullah dengan penuh cinta. Kemudian disambut dengan sehelai burdah atau selendang. Kemudian Rasulullah dielap keringatnya, tak ada satupun yang menempel pada tubuh Nabi. Dan ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah hingga Rasul memanggil, Humairah, istriku yang memiliki pipi kemerah-merahan. Bukan karena blush on Bapak, Ibu, tetapi karena akhlak. Makanya ibu pulang dari sini, suaminya nanti keringetan, sediakan selampe, tisu sehelai selendang. Tegrep muka suaminya, lap jidatnya, pipinya, ketek selangkangannya ke pantat-pantatnya. Tempelin di pipi ibu, tunggu 1 jam. Insya Allah. Koreng. Yang gak gitu juga keles, keringat baginda Nabi mah harum, wangi, keringat kita mah bau. Ya Pak, Pak, masih hidup? Nih ngaji depan bapak-bapak husu banget Bu, pala nunduk, husu, kumis bablang. Kirain saya ngedengerin, pules sih pules, ngunyah aja dari tadi. Pak. Ayo salawat biar kompak nih. Biar hilangin ngantuknya nih. Siap baca salawat? Bu, bibir kita harus basah dengan kalimat salawat. Kalau ibu yang diwarna-warin apa tuh bibir Bu? Bukan lipstick, lipen. Kalau orang Betawi bilang gincu ya. Lipstick itu ternyata diciptain oleh orang Inggris buat orang-orang yang memiliki bibir tipis seperti perempuan Korea, Jepang, China, Hong Kong, Taiwan yang memang bibirnya sangat tipis, maka dinamakan lipstick. Lip, bibir, stick, garis, biar begitu jelas kelihatan bibirnya ada garisnya. Di sini mah bibir perempuan gede banget, pulang ngaji makan berkat, pulang kondangan. Wah monyong. Bu, maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Just kidding Bu. Anjay. Saya minum dulu. Ini minumnya apa nih? Oh, ada Pocari Sweat. Mungkin panitia tahu saya lagi kekurangan ion. Larutan cap penyegar kaki 3. Panitia juga paham, saya emang lagi panas dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nih anak muda ya, kalau pengen dihindari zina, maksiat, kalau minum duduk, kalau nggak jongkok baca bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Cara yang kedua, bismillah.
Alhamdulillah. Kalau ibu bapak, anak-anak muda minum dengan cara seperti itu, menghidupi sunnah, jongkok, duduk, kecuali air zam-zam boleh berdiri. Ibu, bapak, anak muda, selama air itu berada di kantong kemih, belum dibuang melalui urin, buang air kecil, maka kita dijaga dari segala perbuatan zina dan maksiat dosa. Amalkan buat anak muda. Kalau buat ibu-ibu, ambil segelas minuman, duduk di pangkuan suami dengan catatan istrinya yang kurus. Lah kalau badannya gede meletek lakinya, kasihan. Ibu begitu duduk di pangkuan suami, tempelkan di bibir suami bismillah. Bekas bibir suami tempelkan di bibir ibu bismillah. Begitu Bu. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Nikmat. Satu gelas bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz saya kepengen seperti sholat di Madinah 1000 rakaat. Maka berikan suami ibu segalon. Gluk 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 gluk. Pelan-pelan Bu, itu laki ibu bukan akuarium. Pelan-pelan. Yuk kita baca sholawat. Siap baca sholawat? Siap bersolawat? Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab yang kompak. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Oh, gitu ya Bu? Ho-ho-ho-nya doang. Bisa? Bapak. Oh, Pak. Ikutin Bapak daripada bengep. Bu. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bisa ya? Hadrah. Boleh dengan semangat kita angkat tangan, kita lambaikan untuk Rasulullah. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Hadrah. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khasman awalan, al-ghurri khasman awalan, al-ghurri. Mana suaranya? Angkat tangan sama-sama. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman,
rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam, menerangi seluruh alam. Ilahana, ya ilahana, ya sirlana umurana. Berjamaah sama-sama minta kepada Allah. Mana tangannya sama-sama? Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu. Iftah qulubana berjamaah. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, iftah qulubana, iftah qulubana ala ta'allumin ulum ya Rabbana. Sama-sama kita minta kepada Allah berjamaah suaranya. Kampung Poncol bersolawat. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Agama kami, dunia kami, dunia kami. Ya Allah yang minta kepada Allah. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya. Sama-sama kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah la illallah. Allah, Allah, ya Allah, Allah.
mendengarkannya lah. Kita lafzul jalaluh, kita bertasbih berjamaah, kita agungkan asma Allah, kita bersolawat bersama-sama. Bisa angkat tangannya? Sama-sama bertasbih. Subhanallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Nabi kadang asal takwini min anti kun fayakun ya karabi. Nabi kadang asal takwini min anti kun fayakun ya karabi. Salatun Bisalamil mubin. Allah Allah Allah. Kurang semangat, sama-sama kita bersolawat. Coba lambaikan tangan untuk Rasulullah. Salam, salam alaika ya habibana, salam alaika ya Rasulullah. Allah, Ya Allah, ya Allah, Allah. Ya Allah, Sehatkan kami, berkahi rumah tangga kami, angkat derajat anak keturunan kami ya Allah. Allah, soleh-solehakan para pemuda kami, berkahi wilayah kami, berkahi rezeki kami, berkahi urusan kami ya Rabb. Berjamaah Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Bersalawat. Salatun Bisalamil mubin. Allah Allah Allah. Ya Qarabi. Allah salatun bisalamil mubin. Ya Qarabi. Biar semangat, biar senyum. Coba sama-sama. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, dimanapun teringat padamu, ya Rasulullah. Berjamaah bisa. Mau makan, mau minum, dimanapun. Siapa? Coba angkat tangannya sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Wa maulana Muhammadin. adada ma fi ilmillahi salatan. Daimatan bidawami mulkillah. Berjamaah sama-sama. Allahumma
senyum-senyum bareng-bareng. Kita semangat berbahagia bersalawat untuk Rasulullah. Saya mau tes suaranya, bapak-bapak ikut ya. Jawab bareng-bareng. Kurang kompak nih Bapak Ibu. Belum terdengar suara kekompakannya. Coba ibu-ibu hehehe, bapak yang hahaha. Ibu 1, 2, 3. Ajib, ajib. Coba bapak-bapak, 1, 2, 3. Masih malu-malu. Diulang sekali lagi berjamaah. Jawab dengan kompak. Dah cukup. Sampai mana ceramah saya, Bu? Hehehe, hahaha. Di belakang nenek-nenek, hehehe. Udah jam 11. Terus, yakin? Besok saya masih ada acara pagi di daerah Cibinong. Malamnya langsung ke Bogor, Senin pagi langsung OTW ke bandara karena ada acara di Malaysia nyunatin tungtung sahur. Udah, yang penting gini, 1, beres acara ngaji, tambah taat kita sama Allah. Semangat kita beribadah. Yang belum sholat, yuk sholat. Kapan lagi jangan sampai kita disolatin. Yang udah sholat, yuk belajar berjamaah di masjid ama musola. Dirangkul jangan dipukul, biar bareng dapat rahmat berjamaah. Udah istiqomah berjamaah, hidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Bawa dalam rumah tangga kita, perbaiki akhlak kita, jaga silaturahim terhadap saudara, kerabat, keluarga dan juga tetangga. Didik anak-anak kita, kenalkan dengan cinta kepada Rasulullah. Insya Allah fayashkuru ghadabi, redam amarah Allah. Tidak akan ada musibah, tidak akan ada wabah. Semoga diketuk pintu hati-hati para pemimpin kita. Jangan sampai serakah, menghalalkan segala cara sehingga rakyat menjadi korban bahkan sengsara dengan adanya alam yang dibinasakan oleh akibat tangan-tangan manusia. Mudah-mudahan Allah ketuk hati para pemimpin kita, dijadikan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, yang amanah mengemban amanah para kepemimpinannya, dan juga rakyat sejahtera, berkah, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Sumatera dan sekitarnya, juga di Aceh yang saat ini terkena banjir bandang, dan tak lupa yang di daerah wilayah-wilayah tertentu yang saat ini terkena musibah. Semoga Allah angkat musibah. Allah jadikan kita orang yang bisa mengambil hikmah, dan Allah angkat segala penyakit, wabah dan juga musibah. Allah ganti yang terkena musibah dengan gantian pahala yang besar, dan diganti dengan penuh keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dari segala wabah, fitnah, musibah. Liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya. Benar manfaat semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
kita minta kepada Allah semoga pemuda-pemudi Poncol semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para donatur semua yang menginfakkan harta rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengundang besok malam malam Jumat di tempat kami Pondok Pesantren Al-Qiradatul Quran ada acara peringatan Maulid. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau hadir silahkan. Untuk umum sekalian penjemputan santri karena libur dan masuknya nanti sebelum tahun baru agar santri bisa tahun baruan di pondok pesantren. Jadi mudah-mudahan ibu bapak yang mau mondokin anaknya di pondok pesantren Al-Quran, yang belum tahu tempat, yang belum ada tempat pondok yang mana, bisa dibuka Ponpes RQ Rodotul Quran atau Ponpes RQ Ustaz Jakatarum, nanti bertempat di Kampung Kaliputih. Ibu tahu Kampung Kaliputih? Dekat arah namanya rumah sakit apa namanya tuh Arafik ya. Terus sana di masjid itu ada rumah gede banget, itu rumah orang. Terus masuk atas kanan ada bangunan 3 lantai, itu asrama putri warna ungu atau biru. Kemudian ke belakang bangunan hijau itu asrama putra. Mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anak pondok santren kami khususnya yang sedang belajar menghafal dan juga memahami ilmu agama, Allah berikan pemahaman ilmu agama yang luas dan manfaat ilmunya. Juga anak-anak kita semoga berminat untuk pesantren dan lahir di kampung Poncol ini para ulama-ulama yang manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, banyak ngomong banyak salah. Pribadi saya benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ada dari guru kita ya. Oh langsung doa. Ya sudah, langsung tutup biar nggak lama-lama ya. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat lebih bagus. Anak hadrah udah lapar. Oh, nggak makan ya? Baca tahiyat ya bareng-bareng kita sambil doa. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم وفق المسلمين في كل مكان اللهم وفق المسلمين في كل الزمان ووفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما وقل رب أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه اللهم اغفر ذنبها وطهر قلبها وحسن فرجها حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب القوة أبواب صحتنا والعافية أبواب رزقنا في حلال طيبة كسر مباركة أمرنا في العبادة. Kita minta kepada Allah, khusyukkan hati kita, tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, angkat kedua tangan kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dari semenjak kami terlahir ke alam dunia, masa kecil remaja kami hingga kami duduk di tempat ini dalam majlis ini. Dosa besar yang kecil, nampak tidak nampak, terlihat tidak terlihat, baik yang besar maupun kecil, yang kami sengaja maupun tak sengaja. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami, dosa kaum muslimin wal muslimat, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang Engkau berkahi ya Rabb. Jauhkan kami semua dari segala bala, musibah, wabah, fitnah.
Dan untuk saudara-saudari kami yang saat ini terkena musibah, ya Allah, ganti dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ampuni segala kesalahan yang telah kami perbuat sehingga Engkau murka kepada kami ya Rabb. Sentuh hati para pemimpin-pemimpin kami ya Rabb, sehingga mereka menjadi pemimpin yang takut kepadamu, yang beriman, yang bertakwa, cinta dan sayang terus kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada rakyatnya, kepada bangsa dan alam. Ya Rabbana, jadikan kami semua yang berkumpul di tempat ini adalah perkumpulan yang Kau ridhai, sehingga kami keluar dari majlis ini kecuali kami mendapatkan ampunan-Mu, mendapatkan kasih sayang-Mu. Seluruh keluh kesah apapun yang kami minta kepadamu ya Rabb, Engkau jawab, Engkau ijabah. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon dan meminta pertolongan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Andai kata kematian hadir kepada kami ya Allah, jangan Kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Lisan kami basah mengucapkan kalimat yang didakwahkan afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Doakan untuk orang tua kita berjamaah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Ya Rabbana salimna, ya Rabbana ighfir lana dhunubana, ya Rabbana irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Khairul kalam kita baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.